Maka lihat nanti, nah lihat di sini. Lihat di sini, Anda kan nggak akan kelihatan tuh di situ tulisannya apa. Saya mengutip Injil Yohanes. Yohanes bab 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Terus dikatakan di sini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itu tadi yang saya katakan. Perkawinan hanya bisa berbuah kasih kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam luka, kemarahan, kejengkelan, saya hanya selalu berpikir, saya tidak bahagia, saya tidak senang, saya tidak suka hidup dengan dia. Bahkan pernah dalam satu seminar, ada seorang ibu yang bertanya pada saya, "Romo, saya sudah perkawinan 15 tahun. Sampai saat ini saya tidak bahagia. Apakah Tuhan salah mempertemukan saya?" Lihat, lihat. Apakah Tuhan salah mempertemukan saya? Jadi seringkali kita tidak bahagia itu menyalahkan siapa? Orang lain, Tuhan, pasangan. Saya tidak bahagia karena pasangan seperti ini. Saya tidak bahagia kalau kawin dengan yang seperti ini. Coba kalau ganti pasangan, pasti saya bahagia. Gak mungkin. Dengan yang ini aja tidak bahagia. Emangnya kalau cari yang lain akan bahagia? No way. Saya sama. Saya menjadi imam bahagia, bahagia. Pernah saya jatuh cinta? Pernah. Saya ingin keluar? Pernah, pernah. Saya ikuti? Tidak. Saya jatuh cinta dengan seorang perempuan, cantik, rambutnya panjang. Enggak bolong, gitu ya. Bukan sundel bolong. Lalu waktu itu saya di seminari, frater tingkat akhir, saya tertarik. Saya sempat mau mengakhiri perjalanan imamat saya. Sampai akhirnya saya pacaran ketahuan oleh Romo pembimbing. Romo pembimbing langsung datang pada saya, "Kamu jatuh cinta." "Tidak Romo." "Bohong." "Iya Romo." "Baik, kamu sudah frater tingkat akhir. Mau terus jalan dengan dia atau terus di imamat? Putuskan, seminggu lagi." "Edan," kata saya. "Ini Romo yang tidak punya hati," kata saya itu. Lalu saya suruh retret. Saya retret, akhirnya saya berkata, "Oke, saya ingin menjadi imam." Saya panggil pacar saya dan saya mengatakan, "Kita selesai. Cukup." Dia menangis. Saya tidak. Dia pergi, baru saya nangis. Ya malu dong nangis di depan perempuan. Apa yang saya mau katakan? Bahwa menjadi imam pilihan saya. Saya bahagia menjadi imam pun pilihan saya. Jadi Anda mau bahagia atau tidak di dalam hidup berkeluarga itu pilihan Anda. Kalau Anda mau bahagia, berarti setiap saat saya harus mengupayakan hal-hal yang membuat keluarga saya sukacita, bahagia. Berani nggak ambil waktu bersama? Karena sekarang itu yang namanya gadget, handphone, sudah merusak hubungan. Malam-malam itu Anda sibuk sendiri-sendiri. Ngekek sendiri-sendiri. Lalu suaminya, wah, istri gak mau kalah. Dikencengin lagi gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Komunikasi kurang. Saya pernah diundang oleh pasangan, oleh keluarga makan-makan. Mereka semua pegang handphone. Anaknya main game. Bapak ibunya, bapaknya ngurus perusahaan, main handphone juga. Ya oke.
Oke, dilin aja gitu. Terus saya, ya Tuhan tahu gini gak perlu makan enak. Ngapain sih? Kalau diundang hanya untuk ngedengerin melihat mereka sibuk. Mendingan gue makan super mie. Ya toh? Maka lihat di sini bahwa saya harus belajar untuk apa? Untuk tinggal di dalam Tuhan, bukan tinggal di dalam luka. Kalau dia sudah menyakiti saya pun bisa menyakiti dia. No. Ada seorang ibu nangis-nangis, marah, kecewa karena suaminya affair dengan wanita lain. Lalu si istri berkata, Romo, saya jengkel, saya marah, saya kecewa. Saya mau balas. Kalau dia bisa, saya juga bisa, Romo. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Saya hanya berkata, ampuni. Dia tidak layak diampuni, Romo. Ya kalau layak diampuni namanya nggak diampuni. Kalau diampuni itu memang tidak layak, betul atau tidak? Orang memberi pengampunan itu karena dia tidak layak, maka diampuni. Gitu ya. Tapi berat, Romo. Memang. Ibu pengikut Yesus? Iya. Lalu saya tunjukkan salib. Menderitalah bersama Yesus. Memaafkan si borokokok itu memang berat. Tapi harus. Dan akhirnya si ibu itu pergi dengan berkata, saya tidak mau mengampuni dia. Oke. Gak apa-apa Bu, silahkan. Kalau ibu mau menderita, silahkan. Karena di saat orang tidak mau mengampuni dan tidak bisa mengampuni, jangan lupa, batin Anda sakit. Jiwa Anda menderita. Dan itulah awal dari kebanyakan orang kena kanker secara kejiwaan. Hancur dia. Tubuhnya yang sakit, itu yang sekarang sering sekali disebut dalam ilmu spiritualitas psikosomatik ya dok. Psikosomatik itu yang sakit somanya dulu, jiwanya. Jadi pada saat jiwanya hancur, rapuh, badannya pun ikut rentan, ikut sakit.